menurut saya menarik ketika Presiden Prabowo mau membuat tim atau komisi tadi ya disebutkan reformasi, tiba-tiba Kapolri bikin tim sendiri. Ini kalau saya jadi presiden kurang ajar ini anak buah saya. Saya mau bikin tim kok kamu malah bikin tim gitu. Ini kan sesuatu yang kayak kontradiktif ya. Ya, jadi kalau saya sebagai jurnalis sebenarnya skeptis terhadap tim yang dibentuk oleh Polri. Pertama itu tadi ya, dia sebenarnya menantang dalam tanda petik bosnya. Yang kedua ini jeruk makan jeruk. Kita mau memperbaiki sesuatu oleh tim internal, ya sudah pasti tidak mungkin. Nah, yang sekarang nih dengan kalau misalnya jadi skeptisismenya Mas Bayu, saya setuju, saya juga skeptis sekali. Nggak mungkin kalau secara internal, maksudnya diisi hanya oleh orang-orang dari institusi itu sendiri. Perdebatan nggak akan terjadi, apalagi kita tahu cara berinteraksi di kepolisian kan juga sangat militeristik. Yang ada adalah misalnya ada titah dari atasan pasti siap, sedikit-sedikit siap. Jadi nggak ada perdebatan, pasti adanya hanya kepatuhan. Nah, reformasi institusional macam apa yang akan dihasilkan oleh tim yang hanya siap pada atasan gitu. Itu yang mesti kita khawatirkan. Budaya militeristiknya, budaya kekerasan ya yang lebih penting dari itu. Budaya kekerasannya masih sangat luar biasa. Temuannya YLBHI, Kontras kan menunjukkan tinggi sekali ya. Oh, saya juga baca laporan Komnas HAM minggu lalu ya. Komnas HAM. Ya 2003-2024 itu laporan tertinggi terkait kekerasan pelanggaran HAM itu kepolisian. Kepolisian, saya baru baca juga Dan tuh. sebetulnya bukan hanya 2 tahun itu, Mbak. Kalau ditarik 10 tahun terakhir dalam pemantauan Konsisten. kami konsisten, juara. Juara. Oke, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Bincang Reformasi Kepolisian, ya. Podcast yang akan mendiskusikan berkaitan dengan reformasi kepolisian dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi besar yang sayangnya berujung kerusuhan dan itu memantik publik untuk kemudian mendorong adanya reformasi di tubuh kepolisian, ya. Karena kita tahu ada banyak korban di sana, bahkan 10 orang meregang nyawa, salah satunya adalah pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Dan ini bukan pertama kalinya peristiwa kekerasan, brutalitas yang memakan korban jiwa yang kemudian menempatkan kepolisian menjadi sorotan utama. Ya. Merespon hal itu, Presiden Prabowo menemui beberapa tokoh ya yang tergabung di dalam gerakan Nurani Bangsa yang kemudian mendesakkan salah satunya adalah pembentukan atau dorongan tim independen mencari fakta dan satu lagi adalah dorongan untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Nah, Presiden mengiyakan dan berencana akan membentuk tim atau komisi khusus untuk reformasi kepolisian. Nah, kita akan mendiskusikan tema tersebut pada hari ini dan bersama dengan kita sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Bivitri Susanti. Selamat Halo. pagi Mbak Bibip. Selamat pagi. Ya, kita sudah kenal semuanya ya. Ya, beliau pakar hukum tata negara, pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera. Ya. Dan ada juga Mas Bayu, ya Sekjen dari Aliansi Jurnalis Independen. Semangat pagi katanya. Semangat pagi. Motivator biasanya gitu ya. Semangat pagi. Oke, kita langsung saja. Mas Bayu. Ya. Mas Bayu, kita tahu bahwa pasca Presiden mengiyakan ya dan katanya berkomitmen untuk mendorong reformasi kepolisian. Beliau ini menunjuk ada Pak Ahmad Doviri, wakil Kapolri yang pensiun, kemudian sebagai staf khusus bidang Kamtibnas dan Reformasi Polri. Konon katanya dia dimandatkan untuk membentuk tim khusus untuk reformasi kepolisian yang
terakhir kita dengar ada Pak Mahfud MD akan bergabung. Hmm. Tapi kemudian tiba-tiba di tanggal 17 September kemarin, ya kepolisian membentuk tim transformasi reformasi kepolisian, Hmm. yang mana ini dilakukan secara internal karena dasar hukumnya adalah Sprint yang ditandatangani oleh Kapolri sendiri. Kalau saya cek juga dasar hukumnya adalah eh, undang-undang kepolisian sendiri, Hmm. ya. Dengan menunjuk 52 perwira tinggi, ya, dan menengah, dan Pak Kapolri langsung jadi pelindungnya. Hmm. Ini sebetulnya apa yang terjadi, Mas Bayu, sebagai seorang jurnalis dan Sekjen di AJI mungkin memantau, mengamati Ya. bagaimana diskursus yang terjadi dan bagaimana media melihat ini. Ya, makasih Mas Arif. Jadi ini kan model-model begini kan bukan yang pertama kali ya, Ya. bikin tim dan sebagainya. Tapi menurut saya menarik ketika Presiden Prabowo mau membuat tim atau komisi tadi ya disebutkan reformasi, tiba-tiba Kapolri bikin tim sendiri. Ini kalau saya jadi presiden kurang ajar ini anak bos saya. Saya mau bikin tim Iya, kok iya. kamu malah bikin tim gitu. Mm-mm. Ini kan sesuatu yang kayak kontradiktif ya. Ya, jadi kalau saya sebagai jurnalis sebenarnya skeptis terhadap tim yang dibentuk oleh Polri. Pertama itu tadi ya, dia sebenarnya menantang dalam tanda petik bosnya. Yang kedua ini jeruk makan jeruk. Mm-mm. Kita mau memperbaiki sesuatu oleh tim internal, ya sudah pasti tidak mungkin. Karena apalagi jenderalnya banyak sekali tuh, berapa itu Iya. 40-an. Seluruhnya kepolisian. Ya sebenarnya. Jadi pasti kepentingannya kena semua nih kalau direformasi nanti saya kena juga ini gitu. Kira-kira begitu. Kalau timnya yang polisi ini saya skeptis lah. Itu sesuatu yang akal-akalan menurut saya. Bagaimana dengan penasehat, Pak Dovi? Ya penasehat boleh lah ya, tetapi juga penasehat ini kan nggak punya wewenang. Dia hanya ngasih sama seperti penasehat siapa Jenderal Dudung dan sebagainya, ya hanya nasehat yang sebenarnya tidak harus dilembagakan sebagai penasehat gitu. Iya. Dia presiden bisa minta nasihat dari siapapun. Oke. Nah, yang perlu kita tunggu adalah komisi yang akan dibentuk presiden, yang konon kabarnya Pak Mahfud ada di situ, konon ya. Tapi kalau belum pasti, saya sih belum yakin. Nah, nanti yang harus kita tanyakan sejauh mana kewenangan komisi itu. Kalau fungsinya juga nasihat, ya sudah nanti tergantung presiden mau reformasi atau tidak. Iya. Iya. Oke, Mas Bayu. Kita justru kemudian menarik kalau menunggu yang komisi bentukan presiden ya. Yang sampai hari ini nampaknya sudah pasca bertemu dengan GNB itu tanggal 11, sudah 10 hari lewat ya. 11 hari bahkan. Ya belum ada hilalnya, kecuali ada spill-spill bahwa akan dibentuk pasca presiden pulang dari sidang di PBB. Ya, dan hari ini juga sudah ada beberapa nama yang muncul. Tapi pertanyaannya, ini mungkin saya agak geser nih ke Mbak Bibip nih. Mbak Bibip, bicara soal reformasi Polri ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, skeptis ya. Dan sebetulnya bicara reformasi bukan hal baru. Ya, ini Iya. mandat reformasi 1998. Benar. Bahkan ada dasar hukumnya TAP MPR nomor 6 tentang pemisahan polisi dengan TNI. Dulu dalam satu atap namanya ABRI, Dulu sangat ABRI. militeristik gitu ya di zaman Orde Baru. Menjadi penyokong politik utama ya. Saat ABG itu dulu kan. ya ABG. ABRI birokrasi Golkar. Ya. ABRI birokrasi Golkar. Nah, dan ada TAP MPR nomor 7 ya tentang pembagian peran ya kepolisian dan TNI. Nah, memang tugasnya sebetulnya sangat jelas. Polri ini harus mengurus soal keamanan dalam negeri, TNI pertahanan gitu ya. Dan kenapa Polri harus dipisah? Karena harapannya supaya menjadi aparat kepolisian yang sipil, Iya, tidak berwatak militeristik, benar. terus kemudian humanis, ya menjunjung tinggi HAM, dan yang ketiga profesional, ya tidak berbisnis, tidak berpolitik, praktis gitu ya. Nah, ini pertanyaannya Mbak Bibip, sebetulnya
reformasi 98 itu apakah bisa dibilang gagal atau memang ya ini jelas gagal gitu ya, makanya ada tuntutan reformasi berikutnya. Dan apakah Mbak Bibip, juga skeptis gitu Mhm ya, mhm mungkin mewakili pikiran publik juga ya, mhm mhm. dengan tim reformasi yang akan dibentuk, presiden. Terlebih juga saya mungkin menyinggung sedikit, Mbak Bibip pernah diminta ya untuk menjadi tim percepatan Oh reformasi hukum ya, di ujung pemerintahan mhm Presiden Joko Widodo mhm. dan Nggak ada yang tahu kan? nah, ya nggak ada yang tahu ya. Karena tidak dilaksanakan. Nah itu dia Nah, dan poinnya. ya yang saya tahu itu akhirnya hanya jadi laporan ya, Mbak, ya. Benar. Karena kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Mhm pemerintah sendiri, mhm ya apalagi DPR. Nah, mhm. supaya itu tidak terulang, Mbak, dan skeptisme Mas, Bayu tadi itu memang wajar gitu Mhm. ya. Itu Mbak Bib mungkin bisa berkomentar terkait tim yang akan dibentuk presiden. Iya, jadi memang, kenapa butuh tim yang independen itu, saya masuknya dari situ dulu kali ya, Iya. pertanyaan yang terakhir ini ya. Karena kecenderungannya kalau di sesuatu, apa ya, reformasi institusional tidak akan mungkin dilakukan oleh institusi itu sendiri. Nah, sebenarnya tim percepatan reformasi hukum itu contoh contoh buruk ya sebenarnya ya, karena Contoh buruk. hasilnya baik. Karena itu isinya orang Oke. seperti Prof. Susi Dwi Haryanti, terus ada Pak Yunus Ada Pak Husein, Faisal Basri almarhum kalau nggak salah ya. almarhum Pak Faisal Basri. Jadi 4 Pokja dan sebenarnya reformasi kepolisian juga dibahas di situ karena ada Pokja anti korupsi, ada Pokja sumber daya alam, terus kalau saya, peraturan perundang-undangan, terus satu lagi kalau nggak salah reformasi, apa, peradilan. Iya. Nah, jadi Polri juga termasuk di situ. Ada yang memang tumpang tindih. Jadi hasilnya bagus. Saya, tentu saja bias karena saya anggota, tapi menurut saya juga komprehensif karena sampai dibuatkan road map-nya. Bagaimana cara melakukan perubahan ini seperti reformasi kepolisian. Dan waktu itu, diserahkan kepada presiden dan sampai sekarang tidak ditindaklanjuti, baik oleh Jokowi maupun oleh Prabowo Presiden sekarang. yang melanjutkan. Tapi sebenarnya ada contoh baik yang menurut saya ini yang mesti jadi model gitu. Misalnya, saya tuh waktu awal tahun 2000 itu tergabung dalam tim pembaruan Mahkamah Agung. Nah, itu kan juga institusional tuh. Jadi saya mau menggambarkan komposisinya ya. Sama tim percepatan reformasi hukum, ada orang pemerintahan, semua stakeholder terkait, ada akademisi, ada masyarakat sipil juga. Yang jadinya berdebat gitu, apa, tentu saja ada perbedaan pendapat, tapi akhirnya jadi bagus. Tim pembaruan Mahkamah Agung juga begitu. Jadi waktu itu ada almarhum Prof. Marjono Reksodiputro, kemudian tentu saja motornya adalah, Bang Arman ya, Iya Abdurrahman iya. Saleh juga mantan, YLBHI dulu, mantan hakim agung kan. Terus, jadi di dalamnya itu ada orang-orang Mahkamah Agungnya yang mau direformasi dan kenapa penting ada mereka, karena jadinya bisa di-follow up dengan, bahkan ada indikator, ada timeline kan gitu. Iya iya. Tapi kontennya diisi oleh para akademisi dan, para pegiat pembaruan peradilan. Jadinya baik dan berjalan reformasi institusionalnya, kalau soal delivery of justice-nya beda ya. Tapi Hmm. reformasi institusionalnya jalan. Iya. Sekarang ada putusan yang bisa diakses semua orang misalnya gitu. Tim pembaruan kejaksaan saya juga pernah terlibat karena Bang Arman waktu itu menjadi jaksa agung. Mmm. Setelah beliau diberhentikan saya juga keluar waktu itu. Tapi juga modelnya sama, ada orang bagusnya yang membawa tim ini seperti Bang Arman almarhum, kemudian dia bawa para pegiat, ada akademisi dan seterusnya dan jalan. Nah, Nah yang sekarang nih dengan kalau misalnya jadi skeptisismenya Mas Bayu saya setuju, saya juga skeptis sekali, nggak mungkin kalau secara internal maksudnya diisi hanya oleh orang-orang dari institusi itu sendiri. Perdebatan nggak akan terjadi, apalagi kita tahu cara berinteraksi di kepolisian kan juga sangat militeristik. iya. Yang ada adalah misalnya ada titah dari atasan pasti siap, sedikit-sedikit siap. Jadi Betul betul. nggak ada perdebatan, pasti adanya hanya kepatuhan. Nah, reformasi institusional macam apa yang akan dihasilkan oleh tim yang hanya siap pada, atasan gitu. Itu yang mesti kita khawatirkan. Nah, ngomongin itu kan tadi apa, pertanyaannya soal jadi berhasil nggak sih yang Iya. dicita-citakan tahun 98? Kalau menurut saya ya belum, gagal ini. Dengan kata lain gagal Gagal. sebenarnya. Jadi Ya.
pemisahannya terjadi, tapi reformasi di TNI-nya, kemudian juga di Polri-nya sebenarnya belum terjadi. Makanya di Polri masih tersisa soal, budaya militeristiknya, budaya kekerasan ya yang lebih penting dari itu, budaya kekerasannya masih sangat luar biasa, temuannya YLBHI, Kontras kan menunjukkan tinggi sekali ya. Oh, saya juga baca laporan Komnas HAM minggu Termasuk lalu ya? Komnas HAM. Mhm, Ya 2003, 2024 itu heeh, laporan tertinggi terkait kekerasan pelanggaran HAM itu kepolisian. kepolisian, saya baru baca juga Dan tuh. sebetulnya bukan hanya 2 tahun itu, Mbak. Kalau ditarik Iya, 10 tahun terakhir dalam, pemantauan konsisten, kami konsisten, juara, ya, juara sebagai juara. pelaku Jadi kalau pelanggaran hak asasi menurut manusia. saya indikatornya harus itu, indikatornya bukan dipisah atau enggak, tapi terjadi, perintah tap MPR yang nomor 7 atau tidak, maksudnya yang, memang sifatnya membenahi institusi gitu, supaya benar-benar berfokus pada keamanan, tidak pendekatannya lebih banyak kepada masyarakat begitu ya, itu yang justru belum terjadi menurut saya. Ya, jadi reformasi ini belum berhasil, padahal sudah puluhan tahun pasca 1998 ada mandat yang kemudian ditetapkan dalam TAP MPR, Mhm, ini sangat serius begitu ya, tapi tidak dijalankan dan, Mas Bayu, Hmm. saya balik ke Mas nih. Jadi skeptis kita melihat, tim reformasi Polri ya, yang sampai hari ini belum jelas bentuknya tapi patut kita tunggu ya. ya. Pertanyaannya begini, Mas, Bayu, apakah kemudian, tim ini bisa kita andalkan? Tim yang nantinya dibentuk oleh Pak Prabowo nih katakanlah nanti jadi. Kalau jadi ya, belajar dari pengalamannya Mbak Bibip. Kalau di pengalamannya Mbak Bibip ini kan tadi disampaikan, kalau dari unsur-unsurnya cukup Hmm. bagus Mhm gitu, mhm. independen gitu ya, dari perwakilan masyarakat sipil, tokoh-tokoh yang punya integritas. Secara substansi luar biasa mendorong bahkan ada roadmap perbaikan reformasi hukum dari berbagai sektor, sumber daya alam, pembentukan peraturan Hmm. perundang-undangan, sampai tadi reformasi, kepolisian. Mhm. Pertanyaannya tim ini nanti, eee, supaya berhasil Mmm, itu akan seperti apa? Apakah harus juga seperti yang tadi disampaikan Mbak Bibip, ya independen dan seterusnya ya, ini isinya orang berintegritas, mhm. mandatnya jelas gitu ya, dan ya betul-betul harus didukung oleh presiden dan dibuktikan dengan mandat yang begitu spesifik karena kita tahu kalau tidak ada dukungan politik, tidak ada politik will ya nggak akan sia-sia. Bagaimana Mas Bayu melihat ini? Termasuk juga teman-teman RFP kan juga Ya. mendesak bahwa reformasi Polri bukan sekedar reformasi yang sifatnya gimmick ya, Mhm kosmetik ya, mhm tapi harus reformasi polisian yang bersifat fundamental gitu. mhm. Silakan Mas Bayu. Iya, tentu ada beberapa persyaratan untuk menuju ke sana. Satu tadi independen sudah disebutkan Mbak Bibip ya, artinya komisi ini harus diisi oleh orang-orang yang, independen, yang kompeten, sipil ya, karena, user-nya polisi kan sipil, jadi Mhm, sipil bener. yang menentukan. Nah, tetapi nanti harapannya adalah menghasilkan rekomendasi pasti. Oke, Karena komisi itu kan rekomendasi nggak ya. punya wewenang mengubah undang-undang, Mhm nggak punya wewenang menghukum, institusi ya. Jadi pasti rekomendasi yang baik atau sampai peta jalan seperti contoh yang dilakukan Mbak Bibip di periode yang lalu, presiden yang lalu, rekomendasinya harus baik nih. Nah, step berikutnya ada 2 institusi yang berperan menentukan reformasi, satu presiden, 2 DPR. Presiden itu adalah memastikan apa yang sudah menjadi kewenangan polisi itu ditegakkan. Ada satu faktor hal-hal yang sebenarnya ada kok, contoh umpamanya soal penanganan demonstrasi. Iya. Kapolri itu punya Perkap dan Banyak. Perkapnya itu untuk penanganan demonstrasi mhm. itu humanis, nggak Iya. ada di situ nggak boleh memukul, itu disebut di situ. Iya. Mhm Tapi mhm. kan dipukul terus Iya. dan nggak ada tindakan. Dipukul, disiksa, dilindas Heeh. Nah, terakhir ya, Mas? jadi, atau kalau contoh kami di media ya, Mmm, teman-teman jurnalis itu kalau liputan kan seringkali mendapatkan kekerasan. iya. Tetapi kasusnya hampir 90% ketika dilaporkan ke polisi macet, Iya, ngambang aja. mandek Jadi ya? yang mukul
itu nggak pernah dapat hukuman, Mmm, jadi dia akan berpikir besok lagi saya bisa mukul. yes. Atau yang belum pernah mukul, saya pukul aja besok. Iya, Toh dengan nggak. kebal hukum, Nah impunitas. ini sebenarnya presiden harus tegakkan itu. Ya. Yang kedua, yang adalah DPR adalah yang menurut saya itu yang disebut reformasi adalah mengubah, lewat undang-undang hal-hal yang undang-undang Polri ya, hal-hal yang memang, eee, itu menyulitkan, apa istilahnya, membuat Polri untuk tampil humanis itu nggak bisa gitu. Polri ini kan terlalu banyak beban sebenarnya. Ya Mmm. kalau kalau Beban yang dimaksud apa, Mas? tugasnya terlalu Oh, banyak, kebanyakan Oh, kebanyakan. pekerjaan ya, kebanyakan kerjaan. Sampai kebanyakan ngurusin tugas. bansos itu Oh, dia, bansos. nanam jagung, Oh, nah iya iya iya, itu kan benar. kebanyakan. Sebenarnya fokus saja dia di keamanan, Ya, ya. di Penegakan hukum. penegakan hukum umpamanya gitu. Yang lain-lain, urusan yang lain umpamanya Kalau ketertiban, biarkan Satpol PP yang lantas urus. gimana, Mas? Lantas Lantas ya ya. biarkan kayak KJL, Oh, biar nggak fokus. Atau umpamanya ini ada institusi BRIMOB. BRIMOB Mhm. ini kan sejarahnya memang militer. Ya. Menurut saya kenapa kemarin demo bukan yang ini pasukan Sabara, huru-hara ya? Dalmas, ya. Ya, Mhm. tapi BRIMOB yang dimajukan. Mhm. Menurut saya BRIMOB ini dipisahkan saja dari Polri, masuk TNI Angkatan Darat gitu. Karena memang dilatih, bayangin dia dilatih untuk, apa, kayak tentara lah, Mmm. bunuh atau mati, atau Mhm. saya yang mati. Mhm. Ngadepin demonstrasi ya pasti begitu juga kan Iya. gitu. Iya. Nggak bisa kita ubah mindset. Udah jangan di kepolisian kira-kira nggak cocok. Jadi menurut saya 2 hal ya, presiden dia bisa nekan Kapolri untuk kamu tegakkan semua aturan yang sudah ada, karena semua dilanggar dan sesuai wewenang, nggak usahlah bagi-bagi bansos gitu. Bahkan sekarang polisi bikin ini apa, dapur SPPG untuk makan Bergizi gizi gratis. gratis, itu kan Mhm. bukan tupoksinya. Bukan. Presiden harus begitu dapat rekomendasi peta jalan, tegakkan yang sesuai aturan. Mmm. DPR mengubah aturan-aturan yang memang supaya polisi fokus di penegakan hukum dan keamanan saja. Mhm. Oke, saya menangkap poin yang sangat menarik dari Mas Bayu ya. Poin kuncinya adalah politik hukum. Ya, Mhm. kemauan dari presiden dan Iya. tim yang atau komisi yang akan dibentuk ya harus serius begitu ya, Mhm. nggak Mhm. main-main, nggak Mhm. gimmick, kosmetik saja Mhm. ya, dan itu kemudian harus diwujudkan dengan ya reformasi itu bukan sekedar reformasi apa namanya administratif ya, Iya. tetapi bahkan mendorong evaluasi Mhm. ya soal kewenangan di dalam undang-undang kepolisian. Jadi ada banyak contoh yang disampaikan ya. Dan saya pikir juga tadi Mas Bayu menekankan DPR juga tidak boleh diem saja, Mhm. tidak boleh nganggur dalam arti, gaji buta nih, Mhm. ya. Di tengah polemik masyarakat menuntut reformasi Polri, tapi DPR-nya adem-adem saja. Mhm. Jadi DPR sebagai representasi rakyat juga harus mengawal, bicara soal itu dan mendorong, perubahan sistemik, di tubuh kepolisian. Nah, itu yang saya kira tadi disampaikan Mas Bayu, tetapi, ini Mas Bayu, eee kawan-kawan di reformasi kepolisian, Mhm. koalisi reformasi kepolisian, itu kan juga menuntut ya, ada 9 isu ya, pokok ya, yang ini jadi masalah fundamental di kepolisian. Jadi sebagian sudah disebut Mas Bayu, misalkan soal besarnya, kewenangan kepolisian yang mestinya harus dievaluasi, ini penting dibagi-bagi nih, mana yang Mhm. memang fungsi keamanan, penegakan hukum, sama Kamtibmas nih. Ya. Mhm. Itu. Kalau emang tidak berkaitan dengan itu, udahlah serahkan ke kementerian atau lembaga yang lain. Mhm. Juga ada problem apa, soal kewenangan yang begitu besar tadi, nah akibatnya adalah penyalahgunaan kewenangan, kesewenang-wenangan, ya. Yang itu ternyata pengawasannya minim sekali. Kita tahu ada Kompolnas, tapi selama ini justru jadi juru bicaranya kepolisian, Mhm. ya. Bahkan kemarin ada jurnalis bilang, "Wah, bukan hanya juru bicara, Mas, ini bahkan jadi advokatnya, kepolisian di kasus Afan," begitu ya. Ini Iya, harus benar. dievaluasi, gitu. Ini bukan lembaga pengawas nih, ini kepanjangan tangan dari kepolisian, gitu ya. Atau kemudian yang lain, bicara soal tata kelola anggaran, soal pendidikan kepolisian yang ternyata tidak kemudian menekankan soal hak asasi manusia, negara hukum, Mhm. soal profesionalitas, tapi justru
pendekatan militeristik kekerasan itu masih sangat kental gitu ya. Dan juga beberapa tuntutan lain misalkan soal bukan lagi hanya pengawasan, juga anggaran yang begitu besar, tapi juga, itu apa namanya, tidak mendorong, keadilan di negeri ini. Bahkan banyak masyarakat yang Hmm. justru jadi korban kekerasan, penyiksaan, bahkan kriminalisasi. Tadi Hmm. Mbak Bibip nyinggung soal apa namanya, bagaimana data Komnas HAM ya. Mhm. Nah, soal ini Mas, tuntutan agar polisi lebih humanis ya, Hmm. lebih kemudian profesional ya, dan berwatak sipil. Ini kalau dikontekskan dengan tim reformasi hukum ini, kira-kira apakah akan sefundamental itu reformasi yang dilakukan oleh, Prabowo? Kalau Ya, menurut Mas, ini ya, ya. Bayu ya? Karena timnya belum ada ya, belum bekerja, nggak bisa dijawab nih. Tetapi begini, kalau sudah ada timnya, saya akan mengusulkan bahwa pertama-tama yang bisa dilakukan adalah soal pengawasan, pengawasan ke lembaga ini. Selama ini kan pengawasan itu seolah-olah diletakkan pada Kompolnas. Hmm. Sebenarnya karena secara logika, nalar, dan sebagainya sudah nggak mungkin karena Ya. Kompolnas itu juga ada polisinya di Mhm. situ dan sebagainya, macam-macam ya, kementerian dan sebagainya. Jadi Ketuanya harus harus menteri koordinator kan? ya kayak gitu-gitulah. Ex officio. Nah itu mungkin harus dirombak lah ya atau apapun Mmm. namanya, nanti ada pengawas. Saya mengusulkan pada komisi ini untuk membuat bagaimana pengawasan yang efektif, sehingga pengawas itu tentu bisa bisa memberikan punishment. Ya, ini direkomendasikan atau ini dicabut atau dipindah atau apapun lah ya seperti itu yang ya sehingga si lembaga ini sebenarnya tidak hanya polisi, lembaga apapun kalau pengawasnya punya wewenang yang kuat, maka dia akan patuh gitu. Kalau hanya rekomendasi-rekomendasi dia akan, ya sudah silahkan gitu. Nah, menurut saya salah satu isu utama adalah pengawasan kepada lembaga Ya. kepolisian ini, supaya dia jaga ini kalau kamu menyeleweng atau sudah nggak humanis, nggak sipil, ya dipanis gitu harus. Mhm. Nah ini bentuknya bagaimana itu harus didiskusikan di Iya. komite. Termasuk hari ini sebetulnya kan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, sedang digodok oleh DPR RI dan juga pemerintah Ya, yang Mhm. pidana, KUHP dan sebagainya itu yang itu di situ masuk dalam justru konteks saat itu pengawasannya. draft-nya adalah polisi dikasih wewenang besar sekali. Itu Mhm. masalahnya, Mas. Nah, ini Jadi kan sebenarnya DPR saatnya action untuk ya sekali-sekali pro rakyat lah gitu iya, ya untuk tapi Mhm. yang terjadi aneh, Mas, hmm, justru memperbanyak kewenangan kepolisian, sementara upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dipermudah. Bahkan mau ditambah, Mhm. pemblokiran, hmm, bahkan Mhm. penyadapan. Nah, oke, Mas Bayu terima kasih. Mbak Bibip sekarang, Mbak, Mmm. tadi, tim ini idealnya seperti apa sih, Mbak? Supaya betul-betul bisa merombak atau mendorong reformasi kepolisian yang sangat serius gitu. Karena memang masyarakat sipil itu yang kita tangkap ya, terutama kami ya di RFP begitu ya, itu skeptis sekali gitu ya Mhm. dengan Mhm. tim ini. Benar. Jadi supaya kita istilahnya ini ini mudah-mudahan didengar sama Pak Presiden ini Iya yang mau dong. membentuk tim. Jadi timnya harus seperti apa sih? Supaya menunjukkan komitmen keseriusan keseriusan beliau gitu ya untuk memperbaiki negeri ini lewat reformasi kepolisian. Yang jelas begini, komposisi tim itu satu hal, tapi Ya, ada aspek lainnya, yaitu, kemauan politik dari orang-orang yang mengambil keputusan politik. mmm, Jadi yang tadi saya cerita tuh yang reformasi Mahkamah Agung, kan juga bisa jalan to some extent karena ada political will-nya. Karena kepalanya waktu itu Pak Bagirmanan, juga ada Bang Arman waktu itu, menginginkan ada reformasi Mahkamah Agung. ya, Sama, pembaruan kejaksaan juga begitu. Makanya saya begitu Bang Arman keluar, saya ikut keluar dari tim pembaruan itu, karena saya waktu itu nggak yakin kalau nggak ada lokomotifnya, itu tim pembaruan yang sebenarnya cukup baik itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif nggak? Maksudnya menghasilkan dokumennya pasti, sama kayak tim percepatan reformasi hukum.
Nah, kasusnya tim percepatan reformasi hukum kan begitu. Kita bisa bilang bahwa waktu itu driver-nya, orang yang mendorong ada tim itu adalah Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Pak Jokowinya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan hukum. Kan Ya. kita tahu ya bagaimana Pak Jokowi dengan ide-ide pembangunanismenya, hukum itu nomor sekian lah. Tapi Pak Mahfud memaksakan. Komposisinya bagus, Pak Mahfudnya mendorong juga, tapi karena kepalanya ini sebenarnya nggak peduli hukum, nggak jalanlah, eee, rekomendasi tim itu. Nah, jadi saya mau bilang kalau komposisi, pasti harus ada orang-orang yang dari luar kepolisian. Tapi apakah perlu orang kepolisian juga? Perlu, Ya. karena kita akan 2 hal, pertama perlu dapat informasi dan data, Ya. tapi yang kedua juga untuk eksekusinya nanti pasti ada hal yang sifatnya juga teknis. Jadi, komposisi itu perlu ada ya kepolisian terutama yang punya wewenang mengambil keputusan. Jadi jangan, di level bawah gitu. Ya. Kemudian akademisi yang punya background yang sesuai. Tapi catatan saya adalah kalau bisa jangan yang biasa menjadi staf ahli atau, ahlinya kepolisian ya, karena banyak biasnya. Bisa diperhatikan dari berbagai Tapi macam. yang punya rekam jejak integritas ya, Rekam jejaknya harus independen. kita cek. Ya, rekam jejaknya, termasuk pemikirannya, independensinya, dan juga pikirannya tentang, reformasi kepolisian. Kemudian yang ketiga juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bukan dari akademisi, ya terutama dari aktivis HAM. Karena nanti kaitannya kan dengan hak asasi manusia itu banyak sekali tadi Betul, kekerasan, betul, Mbak. salah tangkap dan seterusnya ya, bagian dari kekerasan dan seterusnya itu. Jadi, kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti RFP menurut saya harusnya masuk di situ. Untuk memberikan, catatan-catatan, benar bahwa orang mungkin bisa berargumen, nanti kan bisa jadi narasumber, menurut saya beda. Karena saya menikmati tuh waktu dalam tim-tim yang tadi saya sebut buat referensi, perdebatan di dalam itu, saya menikmati sekali, karena menurut saya jadi substantif dan nggak ada yang ragu-ragu untuk berdebat ya, karena suasananya egaliter gitu. Makanya harus independen tadi, jangan cuma jenderal-jenderal begitu. Nah, paling tidak 3 itu yang harus, mengisi. Nah, cuma nanti kita mesti pastikan Pak Prabowonya sendiri juga punya keinginan yang genuine untuk melakukan reformasi kepolisian. Dan pada akhirnya nanti kalau kita berbicara kalau kita kaitkan dengan pernyataan Mas Bayu tadi kan mungkin kita harus membongkar soal kewenangannya, pengawasannya, yang artinya butuh perombakannya tidak hanya di level internal Polri, tapi sampai ke level undang-undang. Iya. KUHP tadi kan, Iya. undang-undang Polri yang udah disiapin juga. Sehingga nanti DPR juga akan harus kita pegang komitmennya. Nah, Iya. ini PR-nya tuh di situ. Iya. Oke, Mbak Bibi. Jadi memang selain bicara komposisi yang harus ideal gitu ya, Mhm mhm. melibatkan tadi beberapa unsur masyarakat sipil termasuk dari institusinya sendiri, Mhm. birokrasi karena ini bicara eksekusi. Juga tidak kalah penting tadi menegaskan apa yang disampaikan oleh Mas Bari Iqbal. Presiden harus punya kemauan Mhm. politik yang serius, Mhm. ya jangan hanya ini jadi gimmick gitu ya, jangan hanya ini kepura-puraan Iya. seolah-olah peduli reformasi Polri, tapi sebetulnya Mhm. ini hanya, apa namanya, ya permainan politik atau punya kepentingan lain. Nah, saya Nah, itu. ke Mas Bayu, ya Mhm. tidak ada kepentingan lain selain kemudian memang kita mendorong, reformasi kepolisian sebagaimana mandat MPR 6 dan 7 tahun 2000 agar polisi menjadi polisi yang sipil, yang humanis dan juga profesional. Gimana Mas, biar masyarakat, media bisa memastikan atau mendorong lah setidaknya agar agar ya tidak jadi sampel politik saja. Kira-kira apa Mas ya perlu bilang? Iya, tentu itu kan balik lagi ya ke undang-undang dan sebagainya. Tapi saya mau mengangkat begini, sebenarnya masyarakat ya, masyarakat pada umumnya, Mmm. bahkan juga internal di polisi, itu juga menginginkan itulah tugasnya itu supaya keamanan dan penegakan hukum aja gitu. Mmm. Pusing dia suruh ngurusin bagi-bagi bansos dan sebagainya. Ini di level bawah ya, kalau Ya. ngobrol warung kopi itu, eee, ya Aji kadang-kadang ketemu lah, intel-intel itu kadang-kadang minta info ke Aji ya, kita ngobrol aja. Terus mereka kemudian juga
cerita. Nah, Nah, ternyata ada obrolan juga nih Kang, iya 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 di iya. Indonesia Kita Law. kan baik pada semua orang Iya. ya, tapi Iya. sikap tetap sama. Nah, Tugas dia doang nyari informasi iya ya iya. Mas ya, harus Iya. dibagi. Nah, itu ada keluhan gitu bahwa terlalu banyak yang diurusin. Nah, menurut saya ini aspirasi ini masyarakat juga begitu ya, istilahnya kayak, eee, urusan-urusan administrasi sebaiknya tidak di SKCK. SKCK dan sebagainya itu kan nggak Izin keramaian. Izin keramaian. ya, dan itu kan sebenarnya bahkan juga bisa ditipu juga SKCK kan. Ada yang pernah korupsi Iya. tapi tetap Iya. lolos dan sebagainya. Jadi, ya ini nih dikurangin lah. Nah, omongan-omongan ini kalau kita bicara media, saya kira media perlu mengangkat itu ya, ada masyarakat, ya bagaimana, eee, dulu pernah ada percuma lapor polisi ya, Iya. tagar Oh, itu. iya. Kasus-kasus seperti itu kan kemudian Profile, justice. nah, viral justice di Mhm. situ kan harus ada refleksi atau evaluasi sebenarnya bahwa apa ini yang harus dibatasin atau fokus saja, eee, teman-teman polisi ini di soal penegakan dan keamanan itu yang masyarakat ya, ini harus Mmm. gitu. Tapi memang DPR juga harus dikawal, media harus kawal, eee, DPR untuk fokus paham juga soal Mhm. reformasi polisi ini gitu. Mhm mhm mhm. Karena, ya pasti ada kepentingan ya, Mhm. akan ada banyak kepentingan yang berkelahi dan saling ini. Nah, ini yang mungkin media harus kawal untuk membuka itu supaya Mhm. ini harus dibuka sebenarnya. Mhm. Jangan jangan banyak obrolan di ruang gelap. Iya. Yang di ruang gelap ini harus dikeluarin di Mhm. tempat terang. Kepentingan ini apa? Di sinilah politisi juga punya peran ya. Iya Politisi iya. punya punya kesempatan untuk membikin sejarah untuk bangsa ini. Kira-kira begitu, Kak. Mhm mhm. Setelah sekian lama main-main, ini saatnya untuk karena politisi juga seringkali mengalami persoalan kan dengan Mhm. polisi, Mhm. politis gitu ya, atau Mhm. muncul istilah palcok gitu. Jadi kalah nih, partai-partai ini kan Betul. sebenarnya pemenang pemilunya kan palcok ya, Iya bukan iya. bukan nah, menurut saya politisi ini saatnya untuk bicara hal yang Substansial. substansial Dan ini dan kebutuhan rakyat. kebutuhan rakyat dan Mhm. kebutuhan dia juga. Kalau Mhm. nggak dia Kebutuhan batasi politik juga heeh, ternyata kalau ya. nggak dia batasin akan dikerjain lagi Iya. di pemilu Mhm. berikutnya gitu, Mhm. kira-kira Iya. begitu. Mhm. Oke. Baik, Mas Bayu. Nah, itu pesan untuk para politisi kita, para anggota DPR. Saya kira ya bukan hanya ini momentum yang baik, tapi memang itu kewajiban mereka ya, Mas ya. Mhm. Ya, sehingga bukan hanya flexing terus kemudian memprovokasi rakyat dengan membandingkan dirinya dengan rakyat, tapi justru kemudian harus bekerja melayani rakyat. Salah satunya reformasi Polri itu harus dilakukan. Dan mungkin pesan terdekatnya KUHAP, Mas. Mhm, Jangan kewenangannya kepolisian justru kemudian diperkuat, tapi pengawasannya dilemahkan. Nah, ya mungkin salah satunya ya, itu kali ya, Mas. Mhm. Nah, Mbak Bibip, Mbak, tadi di awal kita sempat singgung nih, tim reformasi Polri mau dibentuk presiden, Mhm. tapi Kapolri buru-buru membuat Mhm. tim transformasi reformasi Polri. Nih, bagaimana Mbak Bibip melihatnya dari sudut pandang ya hukum dan tata negara ini kok lazim nggak sih? Mhm. Atau kemudian nanti dampaknya gimana? Dan kalau Iya. jadi, nah ini gimana nanti sinkronize Benar reformasi benar. Polri? Jangan-jangan sebetulnya kalau kami kan skeptis juga ya melihat tim internal reformasi kepolisian ini Mhm mhm. niatnya mendukung reformasi Polri atau sebetulnya resisten dengan Iya. reformasi Polri? Ya, jadi memang, makanya kalau, istilahnya saya sama teman-teman suka, kalau ada pengumuman seperti ini jangan mudah terharu gitu. Happy terus udah, "Hore kita menang." Sebenarnya enggak, karena kita harus kulik-kulik dulu dalamnya. Makanya apa, diskusi seperti ini jadi penting gitu Iya. ya, untuk kita mencoba menelaah dulu, sebenarnya bahkan keputusan soal tadi ya, keputusan soal dikeluarkannya atau dibentuknya tim dari presiden, itu penyebabnya apa dulu? Selain ada momentum ketemu dengan Gerakan Nurani Bangsa, tapi kan kita mesti membacanya agak sedikit ke belakang. Bahkan Gerakan Nurani Bangsa ketemu dengan presiden itu juga dikarenakan ada yang terjadi pada bulan Agustus, Prahara Agustus Iya itu ya, iya. kita sebut saja begitu. Agustus September. Nah, Agustus sampai September. Nah, kemudian, kita juga harus membaca situasinya, waktu Prahara Agustus itu kan sebenarnya di lapangan kita yang jadi korban, kawan-kawan kita masih ditahan, masih diburu bahkan, tapi Iya. sebenarnya ada elit yang, eee,
apa apa namanya ya, Manfaatkan situasi. memanfaatkan situasi gitu. Jadi kita membaca dari media pada tanggal 29, 30 begitu, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang bahkan sampai ada yang katanya menyodorkan draft untuk darurat militer, ada yang tidak setuju, kemudian yang di-display ke kita semua lewat media massa adalah Pak Prabowo dengan para ketua-ketua parpol memberikan pernyataan, artinya ada negosiasi politik di situ. Nah, jadi kita harus membaca, jangan-jangan munculnya tim yang internal kepolisian adalah reaksi dari pertarungan elit itu. Ya kita nggak tahu ya, karena kan kita nggak datang rapat-rapatnya ya, tapi ini kan analisis Iya, namanya. iya. Kita membaca tadi itu, ada Pak Prabowo, rapat-rapat sebelumnya menyatakan pendapat, ada isu darurat militer dan seterusnya, sampai kemudian Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan, "Oke, kita bikin tim reformasi." Tapi ternyata keluar internalnya, kepolisian sendiri. Nah, buat saya ingin mengaitkannya dengan pertarungan elit itu, Eee, yang sebenarnya akan, berbahaya karena kita juga mesti melihat gini, ketua, tim reformasi yang internal tentu saja adalah Kapolri, Sulistyo Sigit. Pak Listio. Pak Listio itu kan juga kita harus hitung dalam sejarah pasti RRV lebih punya datanya tuh. Kalau nggak salah yang paling lama ya? Iya, Kapolri setelah yang Pak paling Tito. lama. Jadi maksudnya kenapa nih? Lagi-lagi kita belum tahu apa di balik itu. Cuma kan, kita juga bisa connecting the dots gitu ya. Ini ada Kapolri yang lama sekali, kemudian bahkan sampai berganti presiden. Kemudian ada pernyataan Pak Prabowo, ada elit yang ketemu sebelumnya, jangan-jangan bisa jadi ini untuk menjegal upaya untuk reformasi kepolisian. Nah, satu lagi juga yang harus kita lihat, jangan-jangan ada semacam pengalihan fokus yang saya khawatirkan tim internal jangan-jangan nanti untuk tujuannya adalah, perubahan Undang-Undang Polri saja, Mmm, yang saya sih menduga nggak akan ada reformasi yang kita bayangkan tadi gitu ya, desain institusionalnya soalnya yang harus kita pikirkan. Dan desain institusional itu kan termasuk letaknya kepolisian itu di mana misalnya. kalau sekarang kan di bawah presiden ya, langsung Nah, gitu, padahal TNI saja, walaupun ada Panglima TNI yang ada di atas, tapi kan secara administratif dia di bawah Kementerian kementerian. Pertahanan. Kalau Kapolri benar-benar di atas nih, jadi secara hukum tata negara, kalau kita lihat perbandingannya dengan banyak negara lain ya, yang lebih demokratis tentu saja, jangan lihat yang kayak Korea Utara gitu, jangan ya. Iya, iya. Itu tidak lazim, tidak lazim. Terlepas dari bentuknya kan orang sering, "Jangan pakai perbandingan dengan Amerika, Amerika negara federal." Oke, jangan lihat struktur seperti itunya pun, secara hukum tata negara, tak lazim untuk menempatkan satu institusi langsung di bawah, Bawah presiden. presiden. Dan satu lagi itu juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana selama ini kecenderungannya karena struktur dan desain institusional yang begitu rupa, kepolisian kan juga kalau saya suka pakai istilah punya benturan, bukan, pertemuan kepentingan Mmm, dengan para politikus. mmm. Makanya lahir si Parcok tadi begitu Iya, ya, istilah iya. Parcok kan lahir dari situ juga. Bahkan dengan bisnis, Mbak. Dengan Jadi bisnis juga. perselingkuhan dengan bisnis itu jadi masalah di mana-mana. Iya, jadi saya juga ingin menambahkan tuh kalau soal DPR-nya ya. Kan kita sebenarnya kalau momentum saja sebenarnya ada beberapa ya, misalnya Kanjuruhan, itu kan sebenarnya momentum kalau Baik. kita mau baca. Kemudian tentu saja Verdi Sambo, momentum yang besar sekali waktu itu, saya sempat nulis juga soal itu. Tapi lewat kan, dan kenapa lewat? Karena nggak mau para pengambil keputusan politik, DPR maupun pemerintah, nggak ada yang mau ngambil keputusan yang drastis, karena mereka selama ini juga Mmm, mengambil keuntungan dari relasi seperti itu, Iya. simbiosis mutualisme gitu loh, kalau bahasa biologinya ya, saling menguntungkan relasinya. Jadi ya udah status quo aja, karena ini enak buat kami. Nah, jadi itu tuh yang kita, nggak boleh terharunya tuh di titik itu. Kita mesti periksa dulu nih, ini sebenarnya elit lagi mikirin apa? Apakah kita cuma mau dikasih gula-gula gitu biar kita diem dulu? Atau memang ada niat sekarang reformasi kepolisian. Kalau menurut saya sih harusnya ini sekarang nih, karena yang Agustus kemarin itu kan melibatkan banyak sekali warga Iya. yang
juga yang disoroti itu anggota DPR atau politikus, justru di sini mereka harus nunjukin, oke, mungkin pas Verdi Sambo levelnya elit gitu, diskusinya, kalau sekarang levelnya sudah, publik secara umum. Jadi mereka punya tanggung jawab pada konstituennya masing-masing sebenarnya. Ya menarik Mbak Bibip, terima kasih banyak tadi membuka, ini ya pandangan kita bahwa ya di balik sebuah kebijakan Mhm. ya, sebuah keputusan politik, itu ada elit yang kemudian sedang Bernegosiasi. bernegosiasi dan ini harus kemudian kita perhatikan juga, kita Mhm. awasi juga, jangan sampai kemudian elit yang bernegosiasi tapi untuk kepentingan kelompok atau, Mhm. kepentingan mereka saja, rakyat kemudian tidak diberikan apa namanya, perhatian, bahkan Mhm. tidak Mhm. dipikirkan, Mhm. nasibnya, gitu ya. Oke, teman-teman, diskusi kita tidak terasa sudah sampai hampir 1 jam, ya. Tiba saatnya kita di, penghujung, ya, diskusi. Kami minta mungkin untuk masing-masing, Mhm. narasumber, Mas Bayu, Mbak Bibip bisa closing statement, ya, kaitannya dengan harapan, ya, supaya reformasi kepolisian, itu kan yang kita inginkan, karena kita betul-betul sudah muak ya dengan Mhm. praktek brutalitas aparat, impunitas ya, kebal hukum, Mhm. kemudian penegakan hukum yang tebang pilih, Mhm. bahkan ada korupsi, proses penyelidikan, penyidikan, Iya. penangkapan, penahanan, kriminalisasi masyarakat secara sewenang-wenang, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengawasan dan kepolisian, gitu ya. Supaya reformasi ini betul-betul bisa terjadi, nah, apa yang, harus kita lakukan supaya harapan ini terjaga, begitu ya? Apa pesan yang bisa disampaikan, baik itu ke, presiden, ke DPR, karena tadi, eee, apa namanya, tembakan kita harus ke sana, Mhm. ya, dan yang kedua ke masyarakat, gitu ya. Mungkin sebagai closing itu yang kita harap. Silakan, Mas Bayu dulu mungkin? Ya, ya. Eee, ya ini, menurut saya ke presiden ya. Jadi Presiden Prabowo mungkin mesti segera membentuk komite ini, jangan dilama-lamain gitu ya. Dengan syarat tadi independen, banyak orang sipilnya dan sebagainya. Itu sebagai bukti, eee, komitmen presiden. Ini yang penting nih komitmen. Jangan sampai, cerita baik di sidang umum PBB yang katanya dapat banyak tepuk tangan itu, Iya, bahasa kayak gini emang. ya itu jadi kemudian hilang karena tidak ada komitmen di dalam negeri reformasi Mhm. polisi. Jadi, Mhm. ini juga presiden mesti mesti apa, segera membentuk komite yang independen untuk reformasi. Itu tahap pertama, nanti Mhm. DPR dan sebagainya. Ya untuk teman-teman polisi menurut saya di internal, eee ini masyarakat ini sekarang butuh polisi yang Mhm. reformis, Mhm. atau kalau ditanya nanti Kapolri yang berikutnya harus Kapolri yang reformis gitu Mhm. ya. Tuntutannya sekarang ke sana, yang reformis, humanis dan sebagainya. Nah buat teman-teman yang masuk di tim percepatan itu yang 40 nama dan sebagainya, ini kan bukan tim reformis Mhm. ini tim defense, pertahanan. Tim Mhm. defense, Mhm. ya Nah, ya. kalau teman-teman jenderal ini mau jadi Kapolri, mundur aja dari situ gitu. Karena Anda akan dicap sebagai, "Wah ini nggak jadi Nah, Kapolri Yap, reformis ini," karena defense. Yang ya. ketiga masyarakat, saya kira masyarakat diwakili media, masyarakat harus lebih banyak berani bicara ya dengan media sosial, dengan apapun yang dia alami gitu ya, dan media kemudian, mengangkat itu. Ya, kami Aji, mungkin minggu ini, kita selesai ada beberapa kasus yang kita angkat dari beberapa provinsi itu, Mmm. apa, ekstra judicial killing, judicial killing, Mhm. dibunuh di Mhm. depan keluarganya dan kasus sebagainya. Ini kekerasan Iya. seksual dan kekerasan lain-lain. seksual dan ini Ya, kasus-kasus yang saya dapat belum informasikan. diangkat di masyarakat. Nah, ini Mmm. sedang semoga minggu depan sudah muncul. Nah, ini terus harus kita lakukan supaya kita Mhm. paham Mhm. mana masalahnya dan apa Iya. yang harus diperbaiki. Oke, luar biasa, Mas Bayu. Mbak Bibip, silakan. Saya pasti pertama harus ke Pak Prabowo dulu ya, dengan kesadaran bahwa Pak Prabowo juga memegang kunci DPR. Ya, Karena kan, hampir semua, bisa dibilang semua sih, fraksi di DPR sekarang adalah mendukung pemerintah. pendukungnya pemerintah. Bahkan terakhir PDI Perjuangan toh mendukung juga, walaupun, tidak dibilang sebagai,
koalisi atau belum dapat jatah menteri dan seterusnya. Tapi yang pegang kunci DPR sebenarnya Pak Prabowo gitu. Jadi yang, pertama-tama tentu saja ingin mengingatkan bahwa ini momentum yang pas sekali nih, dari dulu sudah dibicarakan dan saya kira, Pak Prabowo sebagai aktor yang juga terlihat waktu 98, nah maksudnya dalam skena 98 itu kan ada Pak Prabowo juga. Dia tahu persis apa yang terjadi dan dia juga tentu saja kita melihatnya dalam kelompok yang satu lagi, satu Parcok, satu lagi kan Parjo nih. Ya Mhm. memang kan originally Pak Prabowo itu memang tentara gitu. Jadi saya kira ini juga, suatu cara yang baik untuk mengelola demokrasi di negara ini. Nggak boleh ada yang satu dominan, Iya. satu dipinggirin, eee, demokrasi harus sipil semua. Jadi, tentara juga kembali ke barak, tapi, polisinya juga jangan Jadi militeristik, jangan jadi tentara gitu, dan menguasai sumber-sumber daya dan seterusnya. Jadikan benar-benar negeri ini demokrasinya demokrasi yang sipil, itulah yang sebenar-benarnya. Nah jadi dan ingatkan juga para ketua-ketua partai untuk itu, supaya ini dia momentumnya. Kemudian kalau buat, warga ya terutama ya, saya kira memang kita harus suarakan betul deh. Jadi kalau kalau dibilang kan kemarin kita keluar dengan banyak sekali usulan yang macam-macam, 17+8, ekonom keluar dengan 7, Mhm. kelompok perempuan keluar dengan 45, banyak sebenarnya usulannya. Tapi sebenarnya muaranya adalah reformasi institusional salah satunya di kepolisian. Kenapa? Teman-teman kita masih diburu. Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai kita ngomong, kita masih nikmat nih, maksudnya masih bisa kita nikmati kebahagiaan untuk berbicara. Tapi ada teman-teman yang Hmm. sudah terus-menerus diburu bahkan karena buku-buku yang dibaca. Artinya ada masalah laten Mmm, di tim pemburu ini. iya. Ya, cara mereka memahami, tindak pidana, cara mereka juga memperlakukan orang-orang di dalam tahanan. Jadi balik lagi persoalannya ternyata ada di penegakan hukum. Jadi kita mau ngomong apapun dalam situasi apapun, kalau penegakan hukumnya nggak jalan, mau ngomongin ekonomi kek, mau ngomongin soal apalagi politik, penegak hukum akan hanya dijadikan instrumen aja oleh kekuasaan. Jadi kita masih suarakan terus, lebih banyak bikin diskusi, dan kalau perlu setiap anggota DPR dari daerah pemilihan kita masing-masing diingetin, "Ayo dong dukung," gitu ya. Kemudian dorong keterbukaan dalam proses gitu. Jadi kita dorongannya mesti dari segala arah nih. Jangan tergantung pada titah presiden seorang, karena ini negara Oke. demokrasi. Baik, Nah, luar biasa. Terima kasih Mbak Bibi, teman-teman semuanya. Selesai sudah diskusi kita dan di penghujung tadi Mbak Bibi, Mas Bayu mengingatkan dan mudah-mudahan pesannya sampai kepada Pak Prabowo dan para anggota DPR, ketua partai bahwa reformasi kepolisian ini sudah sangat 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 dibutuhkan, momentumnya sekarang, ya. Terlebih kita tahu bahwa pasca 98 mandat reformasi belum berhasil ya, dituntaskan dan kita menunggu reformasi yang sifatnya fundamental, mhm, bukan hanya reformasi akal-akalan, mhm, ya gimmick dan juga kosmetik ya. Kita berharap polisi kita benar-benar jadi polisi yang sipil, ya, humanis dan juga profesional. Saya kira itu, terima kasih banyak, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, makasih. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya, Mbak.